Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 41. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. وآمنوا, dan berimanlah kamu, bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada padamu. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi, awwala, yang pertama, kafirin bih, yang pertama mengingkari atau menolaknya. Wala tashtaru, dan jangan kamu memperjualbelikan, bi ayati, ayat-ayatku, thamanan qalila, dengan harga yang murah atau sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku, kata Allah, fattaqun, bertakwalah kamu. Ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang mereka mendapatkan kitab, yaitu kitab Taurat. Begitu juga nanti orang-orang Nasrani, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, beliau juga membawa kitab, yaitu Injil. Disebutlah Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab, orang yang memang memiliki kitab yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memperjualbelikan ayat-ayat yang ada dalam kitab Allah, Taurat dan Injil. Mereka merubah-rubah dan mengurangi serta menghapus ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini ada kalimat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu memperjualbelikan atau menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah. Kalau bapak ibu mau menukar ayat-ayat Allah yang haram, kita bilang halal, yang halal kita rubah menjadi haram, maka kita mendapatkan dunia ketika itu dibayar. Alia muah ustaz berfatwa, kalau produk yang kami jual ko halal, padahal di dalamnya ada zat yang diharamkan. Bacaan ayat ko dan segala macam, nanti kami bagi hasil. Setiap penjualan 10% untuk ustaz.
Jadi 10% tu kalau jualnya 100,000, maka 10,000 dapat dinyo. Bayangkan. Nah, jadi dengan bayaran tersebut, dia mau merubah ayat-ayat Allah seperti perangai pendeta-pendeta Yahudi. Mereka rubah yang dilarang menjadi dibolehkan, yang boleh menjadi dilarang, yang ada dihilangkan, yang hilang dimunculkan, lalu mereka mendapatkan balasan materi dunia. Itu yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Nah, bagaimana dengan menjual Al-Quran? Itu kan dalam tu ada ayat tu, lalu dijual dengan harga 100,000. Al-Quran yang seperti ini lebih 100,000. Ini termasuk menjual ayat atau tidak? Ya, tidak. Walaupun ada segelintir ulama berdasarkan ayat ini, mereka menyimpulkan kalau memperjualbelikan Al-Quran tidak boleh, karena itu termasuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azim, yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah adalah merubah hukum Allah, lalu dia mendapatkan dunia. Tolong carian ayat atau hadis dan sekira-kira bisa menjadi dalil kalau partai wak nan terbaik. Dicarianlah ayat atau hadis yang menyinggung partai wak. Mungkin partai awak, partai kuah, ada tak ayatnya? Padahal ayat tu tak kasinan dia bayar tu. Dia tak untuk mangkik partai awak kira tu. Tapi kalau lain muah, dapat jabatan, dapat harata. Bagaimana kalau seandainya kita jual ayat Allah dengan harga 1 M? Dirubah hukumnya dari halal menjadi haram atau haram menjadi halal. Awak cari-carilah perkataan ulama yang syadz, yang memang ganjil, lain daripada yang lain, yang keluar dari kesepakatan atau memang melawan pendapat yang lebih banyak. Karena dalam kitab-kitab fikih pendapat nan paling ganji ada, nan ganji ada, nan kurang ganji ada, nan biasa ganji ada jo. Sengaja dia ambil nama model itu untuk menguatkan pendapatnya, karena dia dijanjikan mendapatkan dunia baik harta maupun jabatan. Jadi dia punya dipasang tarif 1 miliar. Itu menjual tak namanya? Kalau nyerubah-rubah isi Al-Quran, maka menjual. Murah namanya tu? 1 miliar malu murah tu. 1 triliun murah, 10 triliun masih murah, 1000 triliun juga masih murah. Nah, murah kenapa? Karena dibandingkan dengan akhirat, dunia itu murah semuanya. Namanya dunia rendah, murah. Bahkan hina, kan begitu. Maka barana dapat pitih dek menjual ayat tadi murah. Barana dapat jabatan tinggi kok jadi wakil presiden, wakil gubernur, murah. Asal namanya dunia, kita murah. Walaupun angkonongnya nak temui buku tabungan awak leh murah. Murah, dunia pun murah. Makanya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kata-kata thamanan qalila, kata Imam Ibnu Katsir, selama dia masih bisa dihitung, selama masih bisa angka-angkanya kita kurangi, kita tambahi apa yang kita dapatkan sebelum kita mati, itu namanya dunia. Dan dunia itu qalila, murah. Sedikit. Berapa piti apa? Piti yang baru di tabungan ada 8 triliun. Investasi yang baru ada 50 triliun. Rumah baru ada di setiap provinsi, 34 provinsi, 34 rumah baru. Nanti rumah tu nilainya bisa 80 M, ada lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan akhirat, murah. Nan heran awak banyak nan suku nan murah-murah. Banyak bakaja nan murah-murah tu. Kalau akhirat tu tinggi. Makanya Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, penjara itu bagi orang beriman dunia.
Nah, kenapa dikatakan dunia itu penjara bagi orang beriman? Maksudnya, kalau bapak ibu dalam kehidupan dunia dia mendapatkan segala macam fasilitas kenikmatan dunia, dia giahkan dak dia Allah pinta balaku pulo. Pokoknya masalah pitih awak rajonyo, masalah jabatan dak ada nak menandingi awak ada. Masalah popularitas awak terkenal di mana-mana. Pokoknya kamu masuk berjalan di pasar segala macam bersorak orang mencari awak. Pokoknya sabilah nikmat dunia dinyo punya. Nah, ketika itu dibanding jo serugo di akhirat, maka dunia nan luar biasa model itu itu hanya serupa pinjaro. Itu perbandingan. Baranalah kehebat dunia wak inyo pinjaro tinyo. Kalau dibandingkan surga di akhir. Nah, makanya orang yang punya pemahaman seperti itu dan mereka meyakininya dunia itu rendah. Kalau ibadah bapak dan ibu untuk cari dunia, ibadah bapak dan ibu rendah. Nah, Nabi SAW berjalan-jalan di pasar, lalu menemukan kambing, bangkai kambing, salah satu telinganya kecil. Nah, lalu Nabi angkat bangkai tersebut, lalu Nabi tanya, ada tak yang namuh membeli 1 dirham? Tak ada ya Rasulullah. Kalau bahagia gratis tak ada dia Rasulullah. Jankan alamatinya. Ibi pun tak kami bali karena telingonya ketek sebelah. Model tu pandangan kalian kepada bangkai kambing, dunia lebih rendah atau lebih hina daripada pandangan kalian terhadap kambing tersebut. Pandangan sahabat terhadap bangkai tadi? Dia dibali 1 dirham, ndak namu. Dia gratis, indak namu. Bahkan duit nanya, indak namu. Dunia lebih rendah pada itu lain. Tapi kalau dia gratis dunia ko kancang orang. Jadi dunia nan lebih rendah pada bangkai kambing. Tentu bukan semua dunia. Karena anan wak sampaikan baik ayat maupun hadis, itu menjadi alasan bagi sebagian kaum muslimin untuk membatasi dirinya dalam artian agak alerginya jo dunia. Tak namuh benarnya jo dunia kan. Bahkan mungkin najis dinyo dunia kan. Kok adalah kawannya punya piti banyak dunia tu. Hino rendah. Begitu. Kok ada nam punya jabatan tu dunia tu. Dan dunia kok baranalah ketinggi jabatan qalila, sedikit rendah. Pinjaro kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Ditambah dengan firman Allah dalam surat At-Taghabun surat 64 surat 64 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, dan Allah di sisinya pahala yang sangat besar. Sesungguhnya lil hasar, harta dan anakmu itu hanya sebagai fitnah. Cobaan kalau terjemahan di sini. Fitnah dalam Al-Quran artinya bisa siksa, artinya bisa cobaan atau ujian. Nah, harta dan keturunan itu semuanya bahagian dari kesenangan dunia. Itu bagian dunia. Harta, keturunan, kebangsawanan, jabatan, kekuasaan, pujian, popularitas, pokoknya nan basobok jawab sebelum mati, itu dunia itu. Nah, di antaranya harta dan keturunan.
tu fitnah. Sehingga ada nak mengecek dunia aku fitnah saja. Fitnah dinyo tu dak ujian. Fitnah dinyo tu artinya bala. Sesuatu yang buruk. Seperti firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah. Berhati-hatilah, jagalah diri kamu dari fitnah, siksa di sana. Jagalah dirimu dari siksa yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Dia juga menimpa orang-orang saleh di antara kita. Oleh karena itu, kalau fitnah dalam ayat ini sama dengan fitnah dalam ayat yang kita baca, maka bisa dikatakan harato itu hanya siksa, penyebab awak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak awak bisa jadi penyebab awak disiksa. Jadi dunia tu fitnah penyebab awak cilako binaso di hari akhirat. Makonyo ado nan jajok mencelik dunia, banci nanyo mencelik orang punya harato, punya jabatan, atau orang senang dengan kenikmatan dunia, hanya anggap orang itu pencinta dunia alias hubbud dunia. Kalaulah hubbud dunia itu penyakit, dan penyakit itu menjadi asal segala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, juga dikutip Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, wa likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Fitnah di sini juga dalam makna ujian. Ma taraktu fikum min ba'ni fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Hadis Imam Al-Bukhari. Tidak aku tinggalkan bagi kalian fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan fitnah perempuan. Anda ada fitnah yang lebih gadang untuk laki-laki melebihi fitnah dari perempuan. Fitnah di sini ujian juga. Jadi nampaknya tak fitnah dalam ayat yang siksa tadi, tetapi fitnah dalam artian ujian. Ujian tu bisa awak lulus, bisa awak gagal total. Kalau lulus, berarti selamat nanti di akhirat. Kalau gagal diuji dengan harta, berarti binasa nanti di akhirat. Kebanyakan orang lolos dia atau lulus dia ketika diuji dengan kemiskinan. Dan banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan harta berlimpah. Kok dicari kasusnya? Mana banyak lulus? Banyak lulus kalau dia giah ujiannya dengan kekurangan harta. Banyak yang tidak lulus kalau dia giah ujian kelebihan harta. Tapi ayat yang kita baca dan hadis yang kita sampaikan sedikit banyaknya membuat orang merasa benci atau merasa tak suka dengan dunia. Apalagi ditambah dengan hadis yang lain, perumpamaan nikmat dunia seperti memasukkan jari telunjuk ke dalam samudra. Masukan kalawi jari tunjuk sudah tuangke. Caliak nan di ujung jari telunjuk bara ayi yang menempel. Ayi yang menempel di ujung jari telunjuk itu perumpamaan nikmat dunia. Sedangkan akhirat kenikmatannya seperti samudera luas tanpa batas. Itu perumpamaan nikmat akhirat. Tambah malih orang mencari dunia. Kan dunia seketiknya. Dan seujung jari itu itulah sekian banyak artonya. Mengangu saja duduk angkong kaki makan puih, lalu puih, tak biar-biar tu tetap seujung jari itu tu. Kini dunia nan membe apa ibu senang punya meh. Apa mehnya? Lain sekadang musalla kau mehnya. Lain tak ada. Awak sekadang kepala orang lah senang 2 kilo lah senang tiap. Yo. Sejauhnya. Sayangnya bu, awak alun menceliak surga tu. Sayangnya tu.
Kalau lain nampak dah surga tu, akhirat tu, tentu nak iman lah. Itu urusan gaib. Kini wak diuji. Kenikmatan dunia tu wak rasakan dicapai panca indera. Sedangkan kenikmatan akhirat, kalau alun hari kiamat, alun bisa dicapai dengan panca indera. Tapi dalam Al-Quran dan hadis ada ceritanya. Dan Allah mustahil berbohong, Nabi juga mustahil berbohong. Kini lagi percaya tak terhadap sesuatu yang tidak bisa dicapai panca indera. Awak percaya oksigen tu ada. Tapi kalau dicari aja mata nak nampak. Tapi awak percaya. Dia awak lama rasuannya. Tapi kalau yang akhirat tu tak bisa dirasuan, tak bisa dicari, tak bisa didengar, tak bisa dikaca, tak bisa dipapangan. Orang kalau lah imannya tu serupa, cerita alam gaib tu lah serupa nyata dia, itu saruman sahabat tu lah. Yang tak mungkin kecil awak di kerajaan dek mereka tu. Yang barik-barik ini tak masalah dia tu. Angok-angok agian-agian malah. Kamu dia tu. Dia imannya malah kuat. Dan itu keutamaan mereka karena bertemu langsung dengan Nabi, langsung dibina, dididik oleh Nabi. Berarti awak dari sisi itu, awak kalah. Awak tak sebut Nabi. Tapi dari sisi lain, awak kau saudara-saudara Nabi, sementara kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah yang beriman kepadaku walaupun tidak bertemu denganku. Awak ikhwan, saudara Nabi. Kalau mereka sahabat Nabi. Di situ awak dimuliakan, ada keutamaan. Itu dalil di antaranya ayat dan hadis yang cenderung isyaratnya dunia itu rendah. Jadi campaan salah. Tak perlu dunia. Kemudian dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah." Ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah. Ayat 77 surat Al-Qasas surat 28. Surat yang kedua 28 ayat 77. Wabtaghi, carilah fima ataqallah, apa yang Allah datangkan kepadamu, ad-darul akhirah, di hari akhirat. Yang Allah agiah kawak di hari akhirat, pahala, serugo, kenikmatan. Carilah tu. Wala tansa, tapi jangan kamu lupa, nasibaka minad dunya, jatah atau bagianmu di dunia. Jangan beribadah sekerja. Dunia tu ada jatah wak, carilah. Ayat 77 itu bercerita sesudah cerita tentang Qarun. Dalam ayat 76 ayat sebelumnya itu cerita tentang Qarun yang merupakan kaum dari Nabi Musa. Kemudian Allah berikan kepadanya harta yang sungguh luar biasa. Tapi dengan harta tersebut fabagha, dia durhaka, dia berlaku zalim. Walaupun Qarun dengan harta yang berlipat ganda dia berlaku zalim, tetap dalam ayat berikutnya kita diingatkan oleh Allah, jangan lupa bahagian di dunia yang telah Allah sediakan. Tamassu'ala dunia dan kasih itu pitih, haratu. Di cerita Qarun, pitihnya banyak. Tapi nya marah. Durakunya ke Allah. Dek banyak piti itu sombongnya. Kau dek kehebatan namu, maka dapat piti sebanyak. Tak ada hubungannya dengan Allah juga. Tak rahmat Allah juga. Tak pemberian Allah. Dek ambu santiang mencarinya. Maka ketika cerita Qarun dalam ayat 76, bukan berarti punya harta menjadi terlarang. Yang dilarang
duraka wak ke Allah gara-gara piti banyak. Itu tak boleh. Punya piti banyak bah, boleh saja. Tapi duraka gara-gara tu, itu yang tak boleh. Maka jangan lupa ada jatah awak di dunia yang Allah sediakan. Dan awak diciptakan oleh Allah ke dunia untuk jadi khalifah, untuk memakmurkan dunia. Kini di dunia tu adalah kenikmatan yang Allah sediakan. Jangan lupa mencarinya. Cari nanti akhirat, cari lo nanti dunia. Tapi bukan berarti dunia dan akhirat sama. Bukan berarti dunia dan akhirat itu setara. Tidak. Dunia dan akhirat tidak setara. Dunia dan akhirat tidak sama. Jangan kecian di dunia, di akhirat sama saja. Apelnya sama, bantuannya. Ya bantuannya sama. Tapi nikmatnya tidak sama. Dampaknya tidak sama. Kemudian, kalau dia biaknya ada tarui, tidak biak bir. Kalau di dunia, dimakan inyo abi. Kalau di akhirat, dimakan tidak biak bi. Kalau makan awak, pencernaan keluar. Keluar kotoran. Keluar ampas di akhirat, tidak ada cerita model tu dok. Dia ambil buah tu, langsung ada ganti. Dia ambil, langsung ada gantinya. Tentu KWC saya atau sebentar, tidak ada WC-WC. Sadonyo berubah menjadi keringat. Keringat yang mengeluarkan bau harum. Makanan dan minuman yang kita makan berubah menjadi keringat yang baunya harum, tidak menjadi ampas yang berakhir dalam WC Anda. Amal lo sama. Ibu Balila sate kat 2 bungkui, daging yang hidup dah tusuk. Besok pagi kalau tidak keluar, menyesal makan sate tadi malam tu. Itulah dunia dia. Sampai kerangkungan itu masalah makan. Tapi banyak je tak sadar kalau dunia aku kenikmatannya kecilnya, aku benar dan kenikmatan sebenarnya. Nak kenikmatan akhirat tu entah do terindak. Kalau dunia aku kan jalih, ada repik dah wak bisa wak rasuan, bisa wak kaca, bisa wak celik. Iman. Jadi ayat ini jadi dalil supaya kita juga mencari dunia. Tapi mencari dunia yang kita maksud dengan cara yang memang Allah sudah tunjukkan. Allah sudah wak mencari dunia, Allah sudah ciptakan cara-cara. Allah sudah tetapkan aku boleh keindah. Aku patuhilah supaya dunia nan wak cari itu jangan sampai menjadi lebih hina daripada bangkai seekor kambing. Jadi bu, jangan di kesimpulannya sama dunia akhirat dah. Sama-sama dicari Tapi kalau disuruh memilih, tentu nan akhirat nan kedipilih. Karena bagi orang beriman itu lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Bagi orang beriman kehidupan akhirat kehidupan yang sebenarnya, mereka tidak akan korbankan kehidupan yang sebenarnya untuk kehidupan yang sementara, yaitu di dunia. Jadi tidak 50-50, tidak seimbang, itu maksudnya. Tetapi tetap yang diprioritaskan itu akhirat. Kalau seimbang dunia akhirat, tidak serupa memasukkan jadi telunjuk ke lawi itu Nabi itu. Kemudian dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 14. Surat ketiga ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah bagi manusia, hubbus syahawat, kecintaan terhadap segala yang diinginkan, minan nisa, seperti wanita, wal manin, anak keturunan, wal qanatir, harta, al muqantara, yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, baik dari emas maupun perak, wal khaylil musawwama, dan kuda pilihan, wal an'am, dan hewan ternak, wal hars, sawah ladang. Sianan punyo, itu sadonyo senang hatinya.
Siapa menetapkan nanti manusia senang kalau punya itu saudanya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia itu otomatis buruk saja saudanya. Ya, kotor saja saudanya, tentu Allah fitrahkan kawak sesuatu nang kotor. Tu suku ame, suku perak, ya, kemudian kuda pilihan. Kalau kini motor, mobil, tunggangan, ya, alat transportasi pilihan. Kemudian sawah ladang, hewan ternak, ya, atau hewan peliharaan. Kini kan banyak orang memelihara hewan. Kalau orang di Eropa, orang di Amerika, itulah lebih dulu tuh suka memelihara hewan. Bahkan biarlah tidak beranak, asal punya hewan piaraan. Bahkan anak-anak ketek mereka tu kalau nyo ulang tahun, hadiah yang paling diinginkan hewan peliharaan. Sampai-sampai hewan peliharaannya dinikahannya dengan acara baralik belum. Sampai-sampai adalah hewan peliharaannya dapat harta warisan. Kan sakit-sakit orang. Ya pelihara. Tapi nak mudah-mudah tu mana? Ada pula lebih sayangnya ke hewan peliharaannya dibanding anaknya sendiri. Karena kalau anaknya sering melalaikannya, sering tidak memperhatikannya atau mengkhianatinya, yang hewan tidak pernah. Maka di beberapa negara Eropa, yang muah memeluk seseorang, alai, aku pitih. Ya, dek manusia aku nak percaya ke manusia lain. Ya, lebih senangnya meluk hewan daripada meluk orang. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan ke manusia tu balik di bayinya. Yang sampai model tu orang tu ada awak kari cubur tu model tu. Ke hewannya sayang. Mati hewannya ibu orang sedunia sejagat maya. Aku orang Islam dibantai macam santai saja. Ada terbalik. Ya, tidak berperi kemanusiaan, berperi kehewanan. Itulah kelebihan. Ya, ada yang senang punya hewan peliharaan, orang lain tidak punya, ya sudah. Adanya punya kudo, kudonya berdagok, kalau bapacu menang tarui, asanang hatinya, ya memang wajar. Hanya punya tunggangan, kalau dulu kan tunggangan itu untuk transportasi unta dan kuda, keledai. Kini punya motor, punya mobil yang bagus. Ya, seketik saya digasnya kencang. Kemudian hemat BBM, senang hatinya, ya wajar. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Begitulah manusia. Dek inyo sadang punya itu, bu, dicarilah. Ya, kerana kan ada yang gratis dah, dibeli. Dicari piti untuk membeli itu. Salah tu, ya tidak salah. Itu bahagian dari jatah yang Allah sediakan untuk awak di dunia. Tapi kalau untuk ke itu saya rendah gitu. Ya, nyo kerajo untuk cari piti. Piti dapat untuk beli oto. Oto dipakai untuk jalan-jalan. Itu saya, iya itu saya. Ya dunia sebenarnya berarti. Tapi kalau nyo cari piti, bisa nyo beli kendaraan, bisa nyo pergi ke mahkamah, jadi dakik rasanya masjid itu. Recak lah. Sebab kalau berjalan tak teloknya. Hanya balik kendaraan untuk memudahkannya datang ke masjid. Itu tujuannya mengumpam piti balik kendaraan, bu, tidak rendah lagi. Tidak tinggi lagi, karena tujuannya untuk mempermudahnya beribadah. Supaya dapat bekal di kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Lagian Nabi juga mengatakan, arba'un minas sa'adah, ada 4 sumber kebahagiaan manusia di dunia. Yang pertama istri yang saleh, yang kedua istri yang salehah, yang kedua tetangga yang saleh, yang ketiga tempat tinggal yang lapang, yang keempat wal markabul hayy, kendaraan atau tunggangan yang baik. Istri yang salehah itu menjadi penyebab seseorang bahagia di dunia. Tetangga yang saleh bisa membuat senang di dunia. Pernah ibu mencuba bertetangga jo yang tidak saleh? Pernah? Ya, awak kalau lo nyu mamak. Awak kapai ke pasar camih awak jangan dibongkar rumah awak biko. Ya.
Ali tenang dah. Aras suidi udah tu. Jauh-jauh pindah. Kemudian rumah atau tempat tinggal, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang itu bukan berarti rumahan kadang-kadang itu di luar kebutuhan. Itu berlebihan namanya. Ya, amualo kadang rumahnya tu pergi ke WC berjalan lu 10 minit, dek sekian kadang rumah. Dek panik berjalan masih dia lo tu ketek lo. Pergi kamar, pergi ke WC dah. Ya hebat rumah. Ya. Ya, mungkin rumah sekarang cik kelurahan mah tu, itu kelebihan tu. Kini, saya lihatlah, mencari itu untuk apa? Di situ penyebab rendahkah dunia nan wak cari itu, atau ndak serupa kambing bangkai dari itu. Aku dek sakyang cangoknya dunia aku, nandinya lah bela dia. Tapi ingin tarik menumpuk-numpuk. Kalau apa ibu mencari piti itu untuk menumpuk-numpuknya, itulah jalan dunia, cinta dunia namu. Tapi kalau kita mencari harta itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat itu Allah tetapkan dalam agama, itu tidak cinta dunia namu itu. Iko kadai lah banyak menjual pi dan di. Segala macam, ada pula ya kadai-kadai ketik, kaki lima segala macam. Inyolah punya banyak harta dengan kerajaannya. Kini inyo belo menjual secara online. Malam hari dipotong 50%. Sekali tampil sebu, amu 10.000 orang menontonnya. Kok belanja agak 5.000 tu, tak pergi ke pasar 5.000 orang lah itu. Tak cukup gini. Tu nonton wak di TV. Ya, jalannya di jalan tu ada orang lagi piti 100.000, dia 100.000, dia 100.000. Banyak pitinya, alu manga-manga jonan dapet di nyole tu. Ini karya wakku kayu mana, miskin mana. Untuk adanya orang tu sebanyak itu, kalau untuk orang banyak dicarinya, tinggi itu tujuannya. Untuk kali simpannya, untuk kali lapuhnya saya seorang rendah tu. Ada awak kan mencari tu bacito-cito lo tu. Model tu bisu piti wak sebanyak tu. Kalau kecil barana banyak piti bu dibanding jo surga di akhirat bentuk pinjaro. Bentuk pinjaro rendah, tak sebanding di akhirat. Tapi baalai awak mengaku orang beriman. Tapi di dalam hati wak dunia saya sering. Jadi saya kira kerajaan ujung-ujung dunia, bahkan kok salat bana ujung dunia. Ya wak kawan calik, tentu kada jadi salat ni. Ya dunia itu jangan suara. Kok masih sedekah dunia aja. Rugilah. Ya. Dia gia dunia tu di Allah kawak bukan awak di pabudak anda. Awak yang mapabudak dunia tu. Jangan awak di pabudaknya. Kalau awak nak pabudak dunia, itu namanya zuhud. Tapi kalau awak di pabudak dunia, itu namanya hubbud dunia, cinta dunia. Maka dengan dua ayat ini tidak bisa. Kalau kecian dunia aku buruk sadonya, dunia aku najis sado indah. Apalagi Nabi mengatakan ampik sumber kebahagiaan rumah yang lapang, kendaraan yang baik, tu butuh dunia tu pitih. Kan tak bisa ibu memerintahkan jin tu, biar jamu istana cik, bisa. Model cerita dongeng tu. Di pabudaknya jin, biar istana cik, anda bisa dah. Bali bahan bangunan, apa tukang, jadi rumah tu. Pitinya dari mana? Ya carilah. Apa cari tu? Serupa surat Al-Jumu'ah. Ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai, berpencarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Tu dunia. Karunia yang Allah sediakan untuk awak di dunia. Carilah. Sesudah subuh, lalu awak buka kedai awak langsung. Orang masih lalu awak buka kedai. Bukalah. Lain nak cangok nak awak kecil orang tu. Tidak. Ya. Memerintah ya. Selesai salat. Awak selesai salat mah. Buka kedai. Selesai kewajiban menggalilah.
Salat tu kan tak marah lama dah, Bu. 15 minit lah selesai. Manggalih, Bu, dari pagi sampai malam. Tapi dari pagi sampai malam, Bu, salat bertinggal jo. Itu dunia namu. Lah kecil, Bu, barana lah dapik, Bu, labo sehari itu kok tinggal salat, lebih rendah daripada bangkai hewan tu nak dapik dia awak tu. Nah, itu nak menyebabkan awak disiksa di hari akhirat. Kalau caranya tak betul. Kemudian Nabi pun tidak menginginkan kaum muslimin itu miskin. Makanya kemiskinan itu diperangi, tapi bukan orang miskin yang diperangi. Miskin itu diberantas, tapi orang miskin, Bu, disayang oleh Nabi. Kalau untuk orang zaman dahulu, generasi awal salafus saleh, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan mereka tentang dunia segala macam, kok tak nona, tak main dah. Kenapa? Karena mereka orang yang memang fokus mencari akhirat. Justru yang disampaikan ajan sampai tak punya piti. Karena pepatah Arab mengatakan kadal fakru ayakuna kufra. Hampir saja kefakiran membuat seseorang jadi kafir. Wahab bin Munabbih mengatakan al-faqru al-mautul akbar. Kefakiran adalah kematian yang terbesar. Karena kalau harta tidak ada, Bu, maka segala sesuatu yang butuh biaya dalam ibadah tentu tak mampu. Kalau untuk zaman kini, Bu, tak ada harta berarti tak ada pendidikan anak awak tercukupi. Kalau pendidikan tak tercukupi, anak awak tak berilmu. Kalau anak awak tak berilmu, dia dua seleko. Beko disuruh pindah kamu muasai. Atau dek piti tak ada, kok sakit-sakit, ubek tak ada, datang orang kafir menawarkan ubek. Tapi dia mau pindah agama nak, kamu dah tu kayaknya. Tak ada orang memurtadkan orang Islam tu, adu argumen tak ada dah. Sampailah ayat kami, sampailah ayat kami, tak ada dah. Bila mainnya, kitab sucinya lah dirubah-rubah, Allah yang bagi tahu awak. Caranya main rayu lah, main bujuk, itu cara dia. Yang mau apa pindah kamu, kami buian rumah, kami lagi auto, kami lagi pekerjaan. Dalam sebulan sekiko gaji. Jadi kalau untuk orang beriman, Bu, bahkan untuk ustaz sekalipun, untuk ulama sekalipun, dikatakan di antara kefakihan seseorang, dia cukup dalam kehidupan dunia. Ma'isyahnya sudah cukup, tak kurangnya. Sebab kalau seandainya seorang ulama kurang dalam masalah ma'isyah, kebutuhan sehari-hari, kurangnya, dikhawatirkan beko. Alien namuah merubah-rubah ayat Allah, aku piti, ijiknya beko. Itu terkira. Makanya ada seorang ulama, Musa Ibrahim Al-Hifnawi, dosen atau dia dekan fakultas syariah Universitas Al-Azhar di Tonton. Beliau dalam kitab Fatwa Syariah mengatakan syarat dari mufti itu salah satunya punya harta yang cukup, berkecukupan. Sebab kalau tidak berkecukupannya, Ustaz, ambo ko yo tak bisa meninggal rokok tu dah ada Pak, banyak saya sedekah. Jadi syukur Pak tu Ustaz tu. Aku seketik kecil. Untuk aku Pak, untuk bagi abang bensin itu. Sebab kalau dijawab mengalu tu Pak, tinggallah tu. Itulah jali haramnya tu, mudaratnya lah jali. Takut orang ngecek model tu. Aku nak dapat cekirnya dah. Itu makanya. Cukup. Apa lewat buat sekolah? Awak butuh dana. Kini sekolah awak sedang membangun. Dan orang bercerabik masuk sekolah awak. Kamu dia tu. Kini orang yang membantu membangun tu. Ia ambo tak bisa berpisah je bang konvensional. Ambo bisa sambo di sini sebenarnya. Tak ada Pak. Jadi perbanyak saya sedekah. Mudah-mudahan orang tua awak tu berhasil. Kamu dia tu. Senanglah Pak tu dapat ustaz dan tukang fatwa dan sesuai fatwanya je salironya. Tapi cuba ulama dan diminta fatwa tu berkecukupannya. Ndak cinta dunia. Lah cikitlah tu. Ndak lagi melebih. Boleh tu, ndak boleh. Kau nak kami bantu lah, ndak nanti. Berhenti kami jadi donatur, silakan.
Tak ada masalah. Taimpi lidah tu. Ya. Dan ada jamaah tu nan suka maimpi lidah ustaz. Ada tu. Ya. Di balian lah, pergi makan segala macam. Ya, tu mulai bertanya tu. Ya. Oh, rupanya dia pergi awak makan sudah tu ditanya. Mudah-mudahan jawapannya lain sesuai dengan selera. Apa dia tu? Itu nampak penyakit tu. Maka dia Syekh Al-Hiknawi tu cukui duitnya. Kadang-kadang cukui ibu tapi nya mencelik katih alun tu cukui-cukui lain. Ya, sana tu lah penyoto. Awak kan penyoto loh. Ya, rodanya empik, roda awak empik loh. Iyo, penyotonya model terbaru, awak model terlama. Ini nak kuih. 6 model itulah Bapak dan Ibu yang dicari-cari oleh orang yang ingin mendapatkan legalitas dari perbuatan haramnya atau perbuatan tidak baiknya. Dan yang ditanya ini memang seperti kalau Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya orang Basrah, siapa pemimpin kalian? Dijawab dia orang Basrah, Al-Hasan Al-Basri. Ditanya, bako inyo nak jadi pemimpin kalian? Dijawab dia orang Basrah, kami butuh ilmunya, beliau tidak butuh pitih kami. Ya. Dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadli, kenapa dia yang jadi pemimpin kalian? Sayyidukum. Ya, kami butuh ilmunya. Dia tidak butuh harta kami. Makanya dia pantas jadi pemimpin. Jadi asen awak tanya, awak yakin dijawab dengan sejujur-jujurnya. Karena dia sendiri tak butuh harta kami. Nanti kalau awak punya harta banyak, kok bertanya awak ke ulama, tak sesuai dengan selera awak ada. Berhenti lu awak babi elok, janganlah model tu. Tak elok nomor. Saruman juga kerajo orang Yahudi. Baragia-ragia ke pendetanya supaya berubah-ubah tu hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibuat bagi mufti itu berkecukupan. Supaya berkecukupan punya pekerjaan atau ada profesi. Sado Nabi punya profesi. Dan itu sunnatul anbiya. Ia mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berprofesi. Islam tidak suka pengangguran. Ya, kalau adonan menganggur dengan alasan awak zuhud, adonan menganggur dengan alasan dunia tunya rendah, murah, hina, itu ndak zuhud nomor tu pemalih namanya. Baku akecian pemalih, nya dia kerajo nak namuah, nya zuhud kecil. Dia jabatan ndak, nya zuhud kecil. Tapi kalau dia pitih gratis, hijau mato, itu baku akecian pemalih. Nya suku dia orang. Bakok terompa ustaz guru benar ambo zuhud. Bali lah piti ustaz kan ada, ndak wak zuhud. Kau ada terompa raja lah, alhamdulillah. Alam saya je benar. Itu nak zuhud nang. Suku peragian nang. Aku cek kawan kancang kaperai lah. Jadi Bapak dan Ibu, ada ayat yang mengisyaratkan dunia itu murah. Berapapun jumlah uangnya, tinggi dan kesenangan yang kita dapatkan, murah seperti penjara dibanding surga. Kemudian nikmat dunia seperti ujung jari dimasukkan ke laut, nikmat akhirat seperti lautan yang sangat luas. Kemudian ada ayat yang mengindikasikan cari dunia. Lah selesai salat, pailah cari karunia Allah. Dunia. Jangan lupa jatah engkau di dunia. Jadi ada dua. Yang dua kok kalau ada orang buat dengan ibadah-ibadah sekerajonya, bacalah hadiah ayat Al-Qasas 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan para ulama berprofesi, mereka berjual beli, mereka menjahit, mereka berprofesi bekerja, bukan pengangguran. Kemudian inna atyaba ma akala rajul min kasbi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Pergi ke gunung cari kayu bakar,
lalu dia tak ni pungguang lebih baik daripada dia gia orang. Walaupun mungkin nak minta kan paragian orang untuk silaturahmi dibanding hasil usaha sendiri, bakarajo lebih utama dibanding dia gia walaupun atina mau silaturahmi. Dibaca kalau orang model tu. Ya. Tapi kalau orang yang di muka awak tu, orangnya yo anyui benar je dunia, piti si kepalanya, pokoknya dek piti si kepalanya, bu ujung ceritanya piti saja. Ya, awal ceritanya dia latihan badan, ya, dia mungkin dia banyak nak kerajo, tapi ujung-ujung ke piti tu. Kalau banyak piti awak, bisa awak pergi bawa duit, bisa senang badan, beli energi. Ya. Pokoknya cerita, bahkan salat, ya, salat anu ku baca caranya, ya, segala macam, ya, bara kadang pahalanya, kadang pahala sekian, kalau ditonjok piti bara tu, piti je baru. Ya, kadang-kadang isi kepalanya, ya, dunia, amaku sadu nak kaca dunia, ceritanya dunia, perbuatannya dunia. Anak orang yang dianggap agamu adol tu, ya, isi kepalanya bu. Anak mau umrah. Jadi asyik kaji ujung-ujungnya umrah. Dia memang isi kepala itu saja. Baca ni lain. Ya. Jadi awak banyak masalah punya Ustaz. Bahas solusinya umrah bu. Biku berdoa awak di muka multazam. Di raudah. Doanya, ya Allah jauhkan ambo dari masalah. Doa mustajab sinan tu. Biku pulang dari sinan tak ada masalah lain. Jadi mendaftar moci. Biku kalau dulu bertanya, ambo sakit dah senang-senang dah. Diubek ke dokter, ke cek dokter, dah ibu dah sakit dah, dah terdeteksi dah. Dari pai umrah lah. Biku berdoa, bawa zam-zam, mandi je zam-zam pulang. Sado, ambo punya keturunan, hendak punya keturunan, ingin punya anak. Pergilah umrah. Biku berdoa di multazam. Ada dan isi kepala sedekah. Jadi agama ku sedekah sebenarnya. Ya, ujung kaji sedekah sebenarnya. Ada lo kajinya dukun, kalau isi kepala dukun sebenarnya. Jadi 10 kali mengaji sebulan dukun secerita. Ada isi kepalanya. Akhirnya isi kepala apa ibu piti untuk aku punya piti aku mah. Ya beli sate sampai situnya. Kalau untuk makan, saya kerajo bu, serbu kecik bu yang angka. Kalau hidup cuman sekedar bekerja, amaku kabau di sawah juga bekerja. Kalau hidup cuman makan, anjing juga makan. Ya, beda awak je mereka tu. Awak makan mana? Kuat supaya bisa beribadah. Ya, awak makan lah supaya bisa awak kerajo untuk bagi makan orang yang nak makan. Awak kerja mana untuk menjaga kehormatan diri awak supaya awak tak dia orang, supaya tak minta-minta, supaya awak jangan menjadi terbiasa tangan di bawah. Itu mulianya tu mencari piti kalau itu alasannya. Tapi bangga cari piti, ya supaya beko bisa pergi ke Bali, jalan-jalan, bangga ke Bali. Yo awak penasaran bah di Bali, ayolah kan boleh. Piti itu lah, ini alat tu. Makanya, jadikan dunia tu alat untuk awak dapat derajat yang tinggi di akhirat. Kedudukan bapa dan ibu di akhirat tergantung bapa dan ibu memakai dunia. Ada pertanyaan dari bapa dan ibu? Jadi ada kelompok ayat dan hadis dipakai untuk mengingatkan orang yang sudah hanyut dengan dunia. Serupa pinjaro tu dunia tu bagi orang beriman. Supaya diremnya, ijan cinta dunia. Bagi orang yang tak ada dunia, tak setiap Allah je dunia, keraja indak, segala indak. Maka disampaikan pula keinyo ayat-ayat yang mendorong awak. Jangan lupakan bahagian engkau di dunia. Allah memerintah, selesai beribadah, carilah dunia. Dan para nabi berprofesi bekerja, mencari dunia. Cuman mereka mencari untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, bukan memperturutkan hawa nafsu
menumpuk-numpuk harta supaya bisa membeli makanan apa saja, supaya bisa jalan-jalan keliling dunia. Manga jalan-jalan keliling dunia, ia malapian selero, sampai situnya, dunia. Kalau ini jalan-jalan mencari ciptaan Allah, bagaimana masalah ada? Ya, bertambah keyakinannya, bertambah agung Allah dia. Ada ciptaan Allah luar biasa. Asli. Pandai-pandai Bapak dan Ibu, supaya jangan awak serupa ini kata Nabi itu, dunia lebih rendah dari pandangan kalian terhadap bangkai kambing tersebut. Karena dunia yang kita dapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, atau dunia yang kita dapatkan dengan cara yang dihalalkan, tapi hasilnya membuat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau gara-gara awak rajin kerajo, lalu dinaikkan gaji awak, dinaikkan jabatan promosi, akhirnya awak jadi orang nomor 1 di perusahaan tersebut, luar biasa kekayaan awak, akhirnya takwi mati lagi. Itu dah. Ya, lasaran cak ke dunia awak, tiba-tiba mati awak takwi lagi mati. Nak semuanya berpisah ke dunia tu. Kalau dunia yang Bapak Ibu kuasai membuat Bapak Ibu takut mati, itu namanya cinta dunia. Tapi kalau banyak piti apa je Ibu, tinggi jabatan apa je Ibu, kemudian populer nama apa je Ibu, terkenal segala macam, lain tak takut mati dah, lain tak ada, tidak ada. Zuhud namanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.